Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan dari kelas 1 SMP. Duduknya saya di sini akan menyampaikan berbakti kepada orang tua. Keluarga di zaman pra-Islam. Di pra-Islam, pernikahan dengan makro menjadi budaya. Mereka meyakini bahwa hal itu mendapatkan kepada Tuhan, mendapatkan kepada Tuhan mereka pada tahun 478 Mazda mengembangkan ajaran pemilikan bersama, termasuk wanita. Akibatnya banyak pengikut Mazda yang merampas harta dan memperkosa wanita yang mereka temui. Di Romawi, sejumlah kaisar terkenal dengan kegilaan mereka. Salah satunya adalah Gaius Caesar Augustus Germanicus, lebih dikenal dengan Caligula, senang berzina dan dengan istri orang setelah mengancam dan memaksa suami mereka melepasnya, juga melakukan incest atau bisa disebut dengan berhubungan saudara dengan 3 saudara perempuannya. Di zaman Arab, para istri dan ibu tiri tak memiliki kehormatan. Jika ditinggal mati suaminya, maka ayahnya, saudara lelakinya atau anak lelakinya akan menjadi ahli waris. Janda tersebut yang boleh orang tua menurut Islam. Orang tua menurut Islam adalah orang yang patut dimuliakan oleh anak-anak mereka. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengingatkan kaum muslimin akan kewajiban berbakti kepada orang tua, biru atau bisa disebut birrul walidain. Ada 14 ayat dalam Al-Quran yang membahas tentang berbakti kepada orang tua. Al-Baqarah surat Al-Baqarah 83 ayat 180 sampai 215. An-Nisa 30 surat ayat 36. Al-An'am surah ayat 151. Ibrahim ayat 41. Al-Isra ayat 23. Surat Maryam ayat 14,
An-Naml ayat 19, Al-Ankabut ayat 8, Luqman ayat 14, Al-Ahqaf dari ayat 15 sampai ke 17, Nuh ayat 28. Rasulullah SAW juga mewanti-wanti kaum muslimin untuk berbakti kepada kedua orang tua mereka. Sabda beliau, dosa mereka adalah mempersekutukan Allah, durhaka pada kedua orang tua, membunuh manusia dan bersaksi palsu. Hadis riwayat Abu Bukhari. Birrul walidain itu menghormati, menyayangi dan menghargai serta merasa bangga dengan orang tua kita sendiri. Tidak meyakini hatinya, tidak membencinya dan tidak merendahkannya. Tetap menaruh rasa hormat, tetap menjadi hubungan lisaturahmi dan tetap sabar meski orang tua kita tidak sejalan pikiran dan rasanya dengan kita. Keutamaan birrul walidain, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidupnya. Insyaallah hidupnya berkah karena orang tuanya akan senantiasa mendoakannya. Sabda Rasulullah SAW, 3 ancaman yang pasti terkabulkan: doa orang tua untuk anaknya, doa orang musafir, dan doa orang yang teraniaya. Konsekuensi birrul walidain: memberi nafkah atau makan, al-malbas, memberi pakaian, al-maskan, atau memberi tempat berlindung, al-himayah, atau memberi perlindungan, at-tibah, atau memberi pengobatan, ad-dayyan, atau membayarkan hutangnya, an-nasab, garis keturunan, larangan menghina orang tuanya sendiri, al-janazah, al-najah, sholat jenazah jika orang tua wafat, al-wasiyah, memenuhi wasiat orang tuanya, ad-doa, mendoakan kedua orang tuanya. Jadikan orang tua sebagai sahabat. Jangan ada jarak di antara orang tua dan kita. Pelajari kebiasaan orang tua kita. Pelajari mengalah demi mencapai kemenangan. Tetap
terjalin silaturahmi. Berani jujur untuk mengucapkan keinginan kita. Ucapkan untuk menyamakan persepsi. Jika berselisih dengan orang tua, sabar menghadapi orang tua. Dahulukan keinginan orang tua asal bukan hal prinsip yang dalam agama. Janganlah jagalah bahasa tubuhmu saat berkomunikasi dengan orang tua. Siapkan saran bukan melulu permintaan. Andai harus bicara, pastikan tidak kasar, sampaikan dengan tenang dan ringkas. Membahagiakan orang tua. 1. Hormati sepenuh hati. Jangan ada benci dan dendam sedikit pun. Jangan pernah sakiti hati mereka. Yakinkah bahwa kita sanggup menjadi baik dan bisa menjadi kebanggaan mereka. Tampilkan prestasi yang nyata, bermanfaat, benar dan baik di hadapan orang tua. Bangga memiliki orang tua. Besarkan peduli kita kepada orang tua kita. Menjalin komunikasi yang sehat, benar dan baik dengan orang tua. Jangan terjebak opini negatif dan orang lain tentang orang tua dan keluarga kita sendiri. Jalani dengan rileks dan diri kita merasa cair ketika kondisi orang tua atau keluarga kita belum ideal. Kita tetap menaruh empati dan simpati kepada orang tua. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Ada salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.